Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini dalam kasih setianya Tuhan menolong dan memberkati kita memasuki hari Minggu. Kita menyiapkan diri untuk beribadah, Bapak Ibu Saudara menyiapkan diri untuk melayani Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman ini untuk mengawali hari kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri memasuki perenungan dalam renungan keluarga Kristen, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu. Kami membawa pujian kami bagi Tuhan, kami membawa hormat kami bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami agungkan Engkau ya Raja mulia, Engkau Allah pemegang penguasa kehidupan kami yang sungguh berkuasa atas alam semesta. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Berkatilah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang menolong kita, yang memimpin kita untuk hidup berkenan akan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan panggilan Allah untuk umat-Nya. Tuhan merindukan kita terus berada di dekat-Nya. Di dalam Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 3 saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Panggilan untuk kita kembali hidup sebagai umat-Nya. Panggilan untuk kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi-Nya. Panggilan pertobatan yang Allah rindukan dari umat-umat-Nya. Yeremia pasal 3 ayat 9. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah, menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah seruan pertobatan yang Tuhan rindu disampaikan kepada umat-Nya, yaitu Israel dan Yehuda. Israel kerajaan utara dan Yehuda kerajaan selatan. Tuhan menyebutnya mereka seperti kakak beradik, begitu ya. Israel si kakak dan Yehuda si adik. Karena mereka sama-sama anak Yakub ya, bersaudara, dan mereka adalah umat Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya sudah menyerukan panggilan pertobatan itu bagi Israel. Kakak beradik, Yehuda dan Israel, dua-duanya sama-sama tidak setia. Dua-duanya sama-sama murtad. Apa yang dimaksudkan murtad oleh Tuhan? Sehingga Tuhan merindukan umat-Nya kembali. Murtad yang di sini dimaksudkan Allah bukan masalah mereka sebenarnya secara status mereka berpindah agama, tapi dari sikap hidup mereka. Saat umat itu sebenarnya tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka, sebagai yang terutama dalam hidup mereka, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Allah yang disembah, sebagai Allah yang diandalkan, sebagai Allah yang dipuja, Allah yang dirindukan. Itu sebenarnya sudah murtad. Saat mereka mencari kayu dan batu untuk menolong mereka,
saat mereka membawa persembahan mereka kepada kayu dan batu, di situ mereka sudah murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mereka menganggap, Israel dan Yehuda menganggap diri mereka tetap umat Tuhan. Mereka menganggap diri mereka tidak bersalah kok kepada Tuhan, toh mereka masih juga beribadah kepada Allah gitu. Tapi dalam keseharian mereka menyimpang, dalam keseharian mereka, dalam ibadah mereka, yang mereka cari, yang mereka mintain tolong itu bukan hanya Tuhan, tapi kepada yang lain juga. Maka Tuhan katakan, itu sebenarnya kamu sudah murtad. Aku rindu kamu kembali kepadaku. Israel sudah mencari pertolongannya kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Asyur. Yehuda juga demikian. Yehuda itu si adik, digambarkan sebagai si adik karena Israel lebih dahulu ditegur Tuhan dan dihukum Tuhan yang akhirnya dibuang ke Asyur, ya. Dan sebenarnya Tuhan sudah beritahu kepada Yehuda, ini loh, lihat sikap hidupnya Israel, sudah meninggalkan aku, sudah murtad. Tuhan merindukan Yehuda itu tidak mengikuti dosa kakaknya gitu. Tuhan tidak mau. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yehuda lebih jahat lagi. Makanya Tuhan bilang ternyata Israel masih lebih baik gitu. Dan ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, yang paling menyedihkan hati Tuhan adalah saat umat itu merasa dirinya tidak berdosa. Maka tidak akan pernah ada titik balik untuk kembali kepada Tuhan, karena tetap merasa berada dalam penyembahan kepada Allah. Sesungguhnya sebenarnya yang dijadikan Allah bukan Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari perenungan ini kita belajar memperhatikan seruan Allah untuk Israel dan Yehuda. Seruan ini pun untuk kita. Sesungguhnya siapa yang seringkali Bapak Ibu andalkan? Seringkali siapakah yang menjadi harapan Bapak Ibu di dalam pergumulan? Seringkali siapakah yang Bapak Ibu dan Saudara nanti-nantikan untuk bisa memberikan penghiburan? Jika itu bukan Tuhan, maka bertobatlah kita. Dengan siapa Bapak Ibu bisa menikmati waktu-waktu yang ada, dan itu lebih menyamankan, lebih menyenangkan. Bertobatlah jika itu bukan Tuhan yang kita jadikan tempat yang kita harapkan dan kita andalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Tuhan, kembalilah hai Israel, kembalilah hai Yehuda. Aku tidak akan tetap murka, tidak untuk selama-lamanya. Aku ini murah hati, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita. Allah meminta kita untuk kembali hidup di dalam Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup berharap kepada Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang Tuhan rindukan dalam seruannya untuk umat itu kembali adalah hanya akuilah dosamu. Hanya akuilah dosamu. Bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak menyadari dosa mereka. Tidak mau mengakui itu sebagai sikap mendurhaka kepada Tuhan. Mengandalkan batu dan kayu itu mereka tidak menganggap itu mendurhaka kepada Tuhan. Padahal itu sangat melukai hati Tuhan. Saat mereka meminta pertolongan kepada Mesir, saat mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka, sampai rela mengerat emas dalam bait Allah untuk dipersembahkan kepada raja, agar mereka diampuni, agar mereka ditolong dan dilepaskan, tapi ternyata tidak kan? Maka Tuhan katakan, akuilah dosamu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Engkau telah melampiaskan cinta berahimu dengan orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun. Saat engkau tidak mau mendengarkan suaraku, sesungguhnya engkau sudah mendurhaka terhadap aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara akan melayani Tuhan di tempat ibadah, di gereja. Ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang akan pergi beribadah ke gereja. Di gereja siapakah yang Bapak Ibu Saudara jumpai? Siapa yang Bapak Ibu Saudara dengarkan? Gadget Bapak Ibu Saudara atau Tuhan? Siapakah yang Bapak Ibu Saudara puji saat di gereja? Nyanyi untuk siapa Bapak Ibu Saudara di gereja? Sudahkah kita menyanyi untuk Tuhan?
Atau kita menyanyi sedang menyenangkan hati kita, emosional kita, sehingga kita menyanyi sampai kita menangis sebagai sebuah tindakan pelampiasan emosi kita. Ataukah nyanyian pujian itu kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita? Adakah kita menyanyi bagi Tuhan Allah yang menyelamatkan kita itu dengan menahan-nahan suara kita? Dan kita hanya menyanyikan semau kita, oh lagu yang aku suka aku nyanyikan sepenuh hati. Oh lagu ini cocok untuk kondisiku dan aku nyanyikan dengan baik sampai aku nangis-nangis. Nyanyi untuk apa Bapak Ibu Saudara? Siapakah yang kita jumpai di tempat ibadah hari ini? Siapakah yang kita layani? Untuk apakah kita berkhotbah hari ini kalau Bapak Ibu Saudara seorang hamba Tuhan? Kalau kita hari ini beribadah kepada Allah, biarlah yang kita serukan adalah suara-suara Tuhan. Bukan isi hati kita, bukan untuk permohonan-permohonan kita, tapi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apakah pelayananmu? Apakah kita lakukan untuk Tuhan? Kalau itu selama ini hanya kita lakukan untuk aktivitas kita, lebih parah kalau itu hanya untuk topeng menutupi diri kita di depan orang, supaya orang melihat kita rohani, supaya orang melihat kita cinta Tuhan, supaya orang melihat kita ini aktivis di gereja, sehingga kita melakukan pelayanan kita hanya untuk itu. Bertobat. Apalagi kalau sampai di gereja, Bapak Ibu Saudara tim musik melayani Tuhan, menyebut diri sebagai tim pemuji Tuhan, tapi saat pendeta berkhotbah, di mana tim musik duduk? Adakah tim musik sedang duduk diam mendengarkan suara Tuhan? Atau disitulah kesempatan tim musik untuk main game online? Mabar, main bareng dengan sesama tim musik? Sebenarnya kita sedang mendurhaka kepada Tuhan saat kita tidak mau mendengarkan suaranya. Di manakah Bapak Ibu Saudara saat khotbah disampaikan? Bapak Ibu Saudara yang tunanetra, tidak ada yang lihat. HP-mu apa yang kau dengar waktu khotbah disampaikan? Aplikasi apa yang sedang kau dengarkan? Oh, ini ada WA penting, maka itu yang kau buka. Seseorang disebutkan Tuhan mendurhaka kepada Tuhan saat dia tidak fokus mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bebas terhadap dosa, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diingatkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini ibadah kita adalah sungguh ibadah yang merupakan bentuk sembah sujud syukur kita di hadapan Tuhan, dan sebuah tindakan kita mencari Allah untuk memuji dan memuliakannya. Hari ini apapun yang kita mau lakukan di gereja adalah aku mau mendengarkan suara Tuhan. Aku tidak mau mendengarkan yang lain. Jangan sampai di gereja waktunya khotbah, waktunya menggosip. Jangan sampai waktunya di gereja, waktunya Bapak Ibu mendengarkan berita-berita online. Bertobat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Selamat beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong memberkati setiap kami yang akan melayani, baik dalam musik, baik dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang akan beribadah, Tuhan juga berkati. Biarlah kami tidak mendurhaka kepada Tuhan melalui ibadah kami. Kami mencari Allah, kami menyembah Allah, dan kami mendengarkan suara Tuhan dalam firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Berkatilah kami semuanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.